kita mengetahui tentang modulus elastisitas, pertama-tama kita harus mengetahui tentang elastisitas itu sendiri. Elastisitas merupakan kemampuan benda untuk kembali ke keadaan awal setelah gaya luar dihilangkan. Setelah mengetahui elastisitas, sekarang kita dapat mengetahui tentang modulus elastisitas. Modulus elastisitas merupakan rasio antara tegangan dengan regangan yang digunakan sebagai ukuran ketahanan suatu material untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan kepada material tersebut. Modulus elastisitas didefinisikan juga sebagai kemiringan dari kurva tegangan regangan pada daerah deformasi elastis. Bahan yang lebih kaku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga mengenai batas elastisitas. Batas elastisitas didefinisikan sebagai tegangan maksimum yang dapat diberikan ke bahan sebelum bahan mengalami deformasi permanen. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan modulus elastisitas ini sendiri. Pertama, ada tegangan atau stres. Tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami dengan luas penampangnya atau A, atau bisa juga didefinisikan sebagai gaya persatuan luas dengan rumus sebagai berikut. Tegangan merupakan sebuah besaran skalar dan memiliki satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Selanjutnya yang kedua ada regangan atau strain. Strain didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awalnya atau L dengan rumus sebagai berikut. Karena pertambahan panjang delta L dengan panjang awal adalah besaran yang sama, maka strain tidak memiliki satuan atau dimensi. Yang terakhir, modulus elastisitas atau seperti yang kita sudah tahu sebelumnya merupakan tegangan dibagi dengan regangan. Dengan kita membahas modulus elastisitas, kita membahas 3 modulus. Yang pertama disebut modulus Young. Modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Modulus Young ini juga sering disebut dengan modulus elastisitas dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, ada modulus shear. Modulus shear adalah rasio tegangan geser terhadap tegangan geser. Jadi saat objek dikenai gaya yang sejajar dengan luas penampang yang berbeda. Contohnya ada pada balok saat ditarik pada kedua sisinya dengan gaya sejajar. Yang ketiga adalah modulus Bow. Modulus Bow adalah nilai yang menggambarkan toleransi sebuah bahan terhadap perubahan volume jika dikenai dengan gaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Hooke's Law atau kita kenal sebagai hukum Hooke. Sesuai dengan namanya, hukum Hooke merupakan gagasan dari seorang fisikawan terkenal yang bernama Profesor Robert Hooke. Robert Hooke menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu pegas atau benda elastis lainnya agar benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula atau tidak melampaui batas elastisnya, seperti gambar di samping, di mana saat benda elastis tersebut diberikan gaya tarik, benda tersebut bertambah panjang sesuai dengan besar gayanya. Dan saat benda tersebut dilepas atau bisa dibilang dihilangkan gaya tariknya, benda tersebut kembali ke posisi awal di mana panjangnya lebih memendek. Hukum Hooke mengkaji jumlah gaya maksimum yang dapat diberikan pada suatu benda yang sifatnya elastik agar tidak melewati batas elastisnya. Bunyi dari hukum Hooke ialah jika gaya tarik diberikan pada pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Atau secara matematis dan fisikanya dapat didefinisikan sebagai gaya luar sama dengan negatif dari konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjang pegas tersebut. Dari rumus itu, kita dapat pula membuat grafik dan kesimpulan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda elastis atau pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada pegas tersebut. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti, didapatlah tabel sebagai berikut. Tabel ini merupakan tabel
elastisitas pada setiap bahan. Nah, kita dapat melihat bahwa setiap material memiliki elastisitas yang berbeda, dan ini bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu rancangan produk agar sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tensile test. Tensile test juga disebut dengan uji tarik. Nah, uji tarik ini digunakan untuk melihat bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana bahan akan bertambah panjang. Bagaimana teknis kerjanya? Tensile test ini menggunakan mesin yang dapat memberikan daya tarik yang cukup kuat pada material sampai spesimen uji putus dan mendapatkan profil tarikan lengkap untuk proses kemudian yaitu desain bahan. Tensile test ini merupakan salah satu penggunaan dari Hooke's Law, di mana tegangan atau strain dan rasio tegangan atau stres adalah konstan. Berikut saya akan memperlihatkan contoh-contoh hasil kurva tegangan-tegangan hasil dari tensile test. Yang pertama, ada kurva tegangan-tegangan untuk baja karbon medium. Yang kedua, kurva tegangan-tegangan untuk baja karbon campuran. Yang ketiga, kurva tegangan-tegangan untuk baja karbon tinggi dengan campuran bahan non-ferrous. Yang keempat, ada kurva tegangan-tegangan untuk baja karbon tinggi dengan campuran bahan non-ferrous dengan besi. Yang terakhir adalah kurva tegangan-tegangan untuk karet. Dari sini kita bisa melihat perbedaan hasil tensile test dari kelima bahan tersebut. Perbedaan material akan menghasilkan tingkat elastisitas yang berbeda antar material. The tensile test is a very common mechanical test, which takes a test piece and stretches it along its length. It is a uniaxial test, meaning that it applies a load in one direction only, as shown here. During the test machine measures the applied load and the change in length of the test piece. The main output from the tensile test is the stress-strain curve, which describes how much the material we're testing will deform for different levels of applied stress. Watch how the stress-strain curve evolves as we perform a tensile test on our test piece, which in this case is made of steel. The test ends when the material fractures. We can observe that the stress-strain curve is split into two regions, the elastic region, where the curve is linear, and the plastic region. If the applied stress is low and we remain in the elastic region, the original dimensions of the component will be completely recovered when the applied load is removed. For larger stresses that take us into the plastic region, permanent plastic deformation will remain after the applied load is removed. In the elastic region, the stress-strain curve is a straight line for most materials. This means the strain is proportional to the applied stress. Hooke's law gives us the relationship between stress and strain in this linear elastic region. The ratio between stress and strain is Young's modulus, also called the modulus of elasticity, which we denote with the letter E. It has the same units as stress, so PSI in US customary units and pascals in SI units. We can also measure Young's modulus as the gradient of the slope in the elastic region. Young's modulus is essentially a measure of how stiff a material is. The higher the Young's modulus, the stiffer a material, and so the smaller the elastic deformations will be for a given applied load. If we perform tensile tests for a few different materials, we will notice that the slope of the stress-strain curve is different for each of them. Different materials can have vastly different values for Young's modulus. For anisotropic materials like wood or composites such as carbon fiber, the value of Young's modulus will depend on the direction in which the load is applied. This graph shows the range of typical Young's modulus values for polymers, metals, and ceramics. In general, ceramics have higher values of Young's modulus, metals have slightly lower values, and polymers have much lower values. This is why elastic deformations are reversed when the load is removed, but plastic deformations are not.
I mentioned earlier that Young's modulus is smaller for polymers than it is for ceramics and metals. This is because it is the weaker intermolecular bonds in polymers that determine the material's stiffness, rather than the stronger atomic bonds. Setelah kita memahami hukum Hooke itu seperti apa, kita dapat mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari ataupun pekerjaan. Seperti contohnya, peredaman getaran. Penyangga kendaraan bermotor yang biasa kita gunakan itu menggunakan hukum Hooke, di mana dalam kaki-kaki atau roda pada suatu kendaraan menggunakan shock breaker yang menggunakan pegas yang didasari oleh hukum Hooke yang telah kita pelajari tadi. Di mana dengan adanya pegas tersebut, kendaraan bermotor akan lebih seimbang. Lalu untuk rancangan bangunan, modulus Young, tetapan pegas, dan sifat elastisitas logam sangat diperhitungkan dalam rencana pembangunan, karena kita harus menentukan bahan apa yang cocok untuk menjadi fondasi dan bahan yang tepat untuk bangunan tersebut sesuai dengan lingkungannya. Lalu seperti pada contohnya juga papan loncat indah, di mana papan loncat indah itu menggunakan hukum Hooke pada atlet-atlet, di mana mereka dapat meloncat lebih tinggi dari biasanya dengan menggunakan elastisitas dari papan loncat tersebut. Lalu tali kawat lift. Tali kawat lift ini untuk menahan beban dari penarikan lift untuk menarik lift naik ke atas maupun ke bawah. Begitulah beberapa aplikasi yang dapat kita terapkan mempelajari hukum Hooke. Elastic behavior of materials. You might have seen a crane lifting heavy loads on a construction site. The cranes have a thick metal rope so that the attached load does not break the rope under the stress. This happens because the stress produced by the load is less than the elastic limit of the rope. Thus, the cranes are designed to reduce the stress by varying the diameter of the rope as per the elastic limit of the material of the rope.